Pokoknya top Marco, top rasanya foodies. Foodies yang demen perkakian sapi jelas mesti mampir ke sini deh. Warung Kikil Sapi di Surabaya ini lokasinya sih emang ngumpet ya guys, mesti belusukan masuk-masuk gang. Eits, tapi jangan salah, belum buka aja udah dirubung dan ditungguin sama para penggemarnya. Duh, kayak artis aja jadi banyak fansnya. Namanya Kikil Sapi Kapasari. Yap, sesuai namanya, jualannya emang di daerah Kapasari, tepatnya di Gang Gembong, Kinco, Surabaya. Tasya juga gak mau kalah gercep nih, baru sampai langsung pesen dan duduk manis dong nunggu Kikil Sapinya datang. Satset em. Malam-malam ke Surabaya, makan malam apa ya? Nah ini dia foodies, salah satu tempat yang udah rame banget, bahkan legend, tepatnya dari tahun 1970-an. Matur nuwun Mas. Betul banget, foodies gak salah dengar kok. Jualannya sih cuma Kikil Sapi ya, tapi keren loh, masih konsisten jualan 50 tahun. Wadidaw. Penjual kikil di Surabaya itu memang menjibun foodies, tapi Kikil Sapi Kapasari ini udah punya pelanggan setia yang awal belinya tuh pas masih kecil sampai sekarang udah punya cucu. Wah, kurang jadul apa coba? Sekilas foodies, ini mirip-mirip sama gulai ya kalau terlihatnya ya foodies ya. Tapi ternyata rasa kuahnya nih jauh berbeda sama rasa gulai. Kita coba lagi. Dia mainin yang paling kerasa itu adalah si kemirinya sama ada sensasi kacang-kacangnya foodies. Dua bahan dasar ini nih foodies yang bikin kuahnya jadi super gurih, cukup creamy dan konsistensi kuahnya juga cukup kental. Eits, bukan cuma itu aja foodies, sumber gurihnya juga berasal dari kaldu kikil sapi yang udah dimasak minimal 3 jam perebusan. Itu belum ditambah sama waktu perebusan selama jualan loh ya. Udah kebayang belum sih semedok apa nih ya kaldu kikilnya? Meski secara aroma dan tampilannya hampir mirip sama gulai atau kari, tapi secara rasa benar-benar beda loh foodies. Kalau kuah dari satu kikil ini nggak pekat sama rasa kari, cuma ada rasa gurih dan juga sedikit pedas yang ngegreen banget. Mantap! Buat kamu nih yang biasanya lebih sensitif terhadap bebauan foodies ya, dan pengen sensasi yang lebih sugar pol, tambahin ini nih. Kita aduk-aduk. Ini baru jos gojos mur kocodot foodies ya. Asam segernya dari perusahaan jeruknya ada rasa asin-asinnya juga, gurih-gurih dari kaldu si kikilnya itu hasil rebusannya juga ya foodies ya. Terus juga ada rasa rempah-rempah yang khas ya. Tenang aja foodies, rasa kunyitnya juga bukan yang kenceng banget sampai berasa pahit atau getir gitu kok. Rasanya itu super enjoy pas masuk ke mulut kita. Aku baru sekali sih nyobain sup-supan begini ya, yang pakai kacang foodies. Dan ternyata yang pakai kacang gak cuma ini doang foodies, tapi sambelnya nih, kamu lihat ya foodies. Jadi si sambelnya tuh campur kacang foodies, jadi kayak pakai sambel kacang gitu loh foodies. Beda dong Tasya, kalau sambal kacang ini punya racikan khusus. Dibikin dengan bahan-bahan yang mirip banget sama sambal kacang pecel khas Jawa Timur. Nah tapi bedanya ini udah disesuaikan lagi tuh biar cocok buat dimakan bareng sama kikilnya. Ukuran kikilnya juga lumayan besar-besar ya foodies ya. Tuh, jadi kikil tuh adalah kaki sapi ya foodies. Di sini ada campur-campur lah pokoknya olahannya. Ada yang kulit sapi, ada yang telapak kakinya sapi, ada yang otot kakinya sapi. Pokoknya macam-macam semua. Kita coba. Tasya akan gigit. Nah, teksturnya kenyal-kenyal gitu foodies. Walaupun ukurannya besar, bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Ukuran mangkoknya emang gak terlalu besar ya foodies, tapi kikil yang dikasih itu gak pernah pelit sama sekali loh. Terus tenang aja deh nih, foodies gak akan dikasih tulangan yang besar-besar gitu, karena lebih dari 90% isinya full kikil dalam satu mangkok. Kali gak kenyang. Foodies, kamu udah pernah belum coba makan telapak kaki sapi? Nah ini nih, jadi emang karena ini persapian, per kaki-kaki sapian, jadi dia ada macam-macam, ada kikil kulit sapi tadi ya, telapak kaki sapi, ada mata kakinya sapi juga. Ini aku mau cobain si telapak kaki sapi. Ini mah judulnya semua bagian yang ada di kaki sapi nggak di skip satu pun ya foodies. Oh ya, dan satu lagi nih yang penting banget pas nikmatin kikil sapi, yakni baunya. Wih, bisa dibilang di sini tuh sih bye-bye deh bau mengganggu dari kikil sapi ya. Adanya cuman bau rempah aja tuh foodies. Tadi
kan Tasya udah cobain nih, apa sih yang bikin si kikilnya tuh jadi lembut banget, Pak? Direbusnya itu kalau yang muda itu 3 jam, kalau yang tua itu bisa 6 jam, 7 jam. Oh, makin tua usia si sapinya, Makin lama. dia makin lama harus Iya. direbusnya untuk jadi empuk Iya. gitu ya, Pak ya. Luar biasa ya foodies, effort itu masak kikil tuh biar bisa nyaman nyampe ke lidah para pembelinya. Yang bikin terherman-herman nih ya. Oh ya bisa habis lebih dari 20 kaki hanya dalam waktu 2 jam aja loh. Wih, untung Tasya datangnya pas baru buka banget nih. Aku lihat goyang-goyang tadi, itu buat apaan sih, Pak? Digoyang-goyang gitu, Pak? Kalau digoyang-goyang ini cari yang itu. Iya. Kalau gini kan ada gerak, berarti didampung. Oh, ini yang bikin unik foodies. Jadi ternyata kalau si kikilnya itu wew gitu, artinya Iya. itu dampok. Didampung. Wah, karena emang udah pro banget nih foodies, jadi gercep aja deh tuh pilih kikil yang udah siap buat dimakan. Nice, kikil sapi buat dibungkusnya udah selesai tuh foodies. Berarti Tasya tinggal spill lokasinya aja ya. Sip, kita dengerin baik-baik nih. Foodies, kamu harus cobain ke Gang Gembong Kico. Posisinya ada di sepanjang Jalan Kapasari. Gue cobain ini nih. Wih, kikil Kapasari. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh.